Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mil as-samawati wal ard wa min amasya'a min syai'in ba' subhanahu subhanah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, azza wa jalla, jamaah kajian pemuda Muhammadiyah Ledok yang kami muliakan dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini kita masih diberikan waktunya, nikmatnya, hidayahnya, dan nikmat dalam majelis ini belum tentu bisa didapatkan orang-orang muslim yang lain yang bisa duduk bermajelis tenang sambil ngaji, sambil mentadabburi Al-Quran dan lain sebagainya. Itu belum tentu bisa didapatkan dan dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lain. Maka kita harus bersyukur yang sangat luar biasa atas kenikmatan ini. Suatu hari Bapak Kedokteran Islam dunia, tiada lain adalah Ibnu Sina, gitu. Jadi zaman dahulu itu pada dasarnya ilmu kedokteran itu yang memprakarsai, yang merumuskan dan menjadi pelopor pertama adalah umat Islam. Salah satunya Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina suatu hari pernah melaksanakan sebuah percobaan. Apa percobaannya? Percobaannya adalah dia memelihara 3 ekor kambing di kandang yang berbeda. Gitu. Kalau sekarang ada mungkin yang kandang-kandang kambing bagus itu satu kandang hanya untuk satu kambing, dan juga ada yang kurang bagus itu satu kandang untuk banyak kambing. Jadi makanya bahan rebutan. Maka Ibnu Sina membuat percobaan 3 kambing dengan 3 kandang, jadi sendiri-sendiri. Namun di sebelah 3 kandang tersebut ada 1 kandang serigala. Jadi 3 kandang kambing, sampingnya ada 1 kandang serigala. Dan yang lihat kandang serigala ini dibayangkan Bapak ya, opo ya kandangnya gitu kan gitu. Nah, dan yang lihat kandang serigala atau yang tiap hari ketemu sama serigala ini hanya satu kambing yang bersebelahan. Sementara 2 kambing sisanya dia tidak pernah tahu kalau pada dasarnya 3 kandang tersebut dekat dengan kandang serigala. Walhasil apa yang terjadi? 1 kambing yang dekat dengan serigala tadi sering sakit, sering penyakitan dan lain sebagainya. Banyak sekali masalahnya gitu. Tidak diapa-apakan sama serigala, hanya dekat saja gitu. Dengan kata lain, rasa khawatir, rasa takut, rasa gelisah, rasa sedih ini itu dan lain sebagainya sangat mempengaruhi kesehatan kita umat manusia. Kita makhluk Allah ini itu dan lain sebagainya, maka pengaruh perasaan dan lain sebagainya itu sangat berpengaruh. Maka kita bersyukur kalau di majelis ini gitu, insya Allah orang-orang yang ada di dalam majelis itu ghasyiyatuhumur rahmah gitu. Jadi mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Anzala sakinata fi qulubihim, di dalam hati orang-orang yang berada di dalam majelis itu diturunkan rasa tenang dalam hati-hati mereka yang berada di dalam majelis. Sebuah penelitian lain, orang-orang yang beramal soleh gitu,
baik itu bermajelis, sholat jamaah, sedekah dan lain sebagainya, maka energi positif itu akan masuk ke dalam tubuh dan energi negatif itu akan keluar. Maka Rasulullah SAW bersabda, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu pada dasarnya naik dan turun. Yazidu bitta'ah, maka iman tersebut atau iman kita semua akan bertambah dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah kalau amal ibadah kita baik, di dalam majelis, sering sholat jamaah dan lain sebagainya, maka insya Allah iman kita juga akan semakin baik. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman tersebut akan senantiasa berkurang, ternodai, semakin hari semakin kotor ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka konsep kebahagiaan yang betul tiada lain adalah la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Tidak takut gitu, tidak takut atau khawatir akan semua yang akan datang gitu, yang terjadi besok, tidak usah khawatir gitu. Walahum yahzanan, dan tidak bersedih hati dengan musibah-musibah yang sudah berlalu. Tidak usah disesali yang kemarin dan lain sebagainya, dan besok tidak usah khawatir gitu. Karena biasanya mungkin bapak-bapak khawatir si isu rezeki itu kondi, makme itu kondi gitu ya Pak ya gitu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sesungguhnya setiap yang melata gitu, sing gremet gitu ya Pak ya, rizkinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bisa diambil kesimpulan, sing penting gelem gremet seperti hewan-hewan yang melata itu tadi gitu, maka insya Allah rizki kita sudah pasti dijamin gitu. Ya nggak dapat rizki gimana? Ya karena memang mereka gak gelem gremet itu kan. Insya Allah kalau mau gremet, mau bergerak, mau bertindak gitu, semangat dan lain sebagainya, pasti rizkinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita orang Islam maka tidak perlu khawatir. Ma'asyiral muslimin a'azzani wa azakumullah, jamaah kajian pemuda Muhammadiyah Ledok yang kami muliakan dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, suri tauladan kita semua. Rasulullah SAW bersabda, khairul ahdi qarni, summa yalihi. Jadi Rasulullah SAW bersabda, mumpung ini tahun ajaran pendidikan baru gitu, anak-anak ada yang naik kelas, ada yang lulus dan lain sebagainya, maka perlu kita renungkan sejenak tentang hadis ini. Khairul ahdi khairul ahdi qarni summa yalihi. Sebaik-baik zaman itu adalah qarni, katanya Nabi, zamannya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa yalihi, kemudian zaman berikutnya summa yalihi, berangsur-angsur terus. Dengan kata lain, setiap generasi maka akan ada penurunan kualitas keimanan manusia. Maka semakin jauh kita hidup, maka tantangannya juga semakin berat. Apalagi untuk tantangan berdakwah. Zamannya Nabi Muhammad, zamannya Abu Bakar, zamannya Umar, zamannya Ali, Utsman, zamannya Ali gitu. Ali saja diprotes gitu. Karena di zamannya Ali itu sudah mulai ada perang Jamal, perang saudara dan lain sebagainya, sudah mulai ruwet. Ada yang rebutan kekuasaan, ada yang menuntut, ada yang demo dan lain sebagainya. Sampai ada salah seorang sahabat protes ke Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali bin Abi Thalib, itu kenapa di zamanmu ini kok tidak sama seperti zaman-zaman khalifah sebelum kamu? Zamannya Nabi tidak ada perang saudara dan seterusnya, tidak ada konflik dan lain sebagainya. Sementara di zamanmu kok konfliknya semakin banyak. Gitu. Maka Ali bin Abi Thalib menjawab, wahai saudaraku, ketahuilah di zamannya Nabi dulu
dan Abu Bakar dan seterusnya, yang mereka pimpin adalah orang-orang yang sepertiku, katanya Ali. Sementara sekarang yang aku pimpin adalah orang-orang yang sepertimu. Dengan kata lain, dibalik itu. Maka ada penurunan generasi. Jadi ada penurunan kualitas generasi dan lain sebagainya. Lalu apa indikatornya dan tanda-tanda penurunan itu? Indikatornya adalah umat manusia, umat Islam khususnya, ketertarikan dengan ilmu agama itu semakin hari semakin turun. Sementara yang tertarik dengan ilmu ekonomi yang berhubungan dengan duniawi dan lain sebagainya semakin hari semakin banyak. Jadi kalau di kampus itu FAI, Fakultas Agama Islam, diganti Fakultas Alam Goib itu semakin hari semakin sedikit gitu. Sementara ilmu jurusan ekonomi, ilmu umum dan lain sebagainya semakin hari semakin banyak. Pada dasarnya ketika kita mengejar akhirat, maka insya Allah dunianya akan ikut. Nah, konsep ini sudah. Tapi kalau misalnya kita mengejar dunia maka bisa jadi masalah akhirat kita akan semakin rumit. Bisa dicek itu nanti kalau misalnya anak-anak SD itu banyak sekali orang tua sekarang itu yang punya pikiran, wis sing penting anakku isok mocos sih ngajine keri itu banyak sekarang. Yang penting bisa baca dulu, bisa ngajinya belakangan Urusan duniawinya didahulukan, urusan akhiratnya ditinggalkan. Padahal kalau sudah bisa ngaji, insya Allah bacanya pasti bisa, karena bacanya lebih mudah. Akan tetapi yang bisa membaca alfabet belum tentu bisa ngaji. Maka dengan kata lain, kalau misalnya kita mengejar akhirat, maka insya Allah dunianya akan ikut. Maka mumpung tahun ajaran pendidikan baru, bisa kita cek, kita evaluasi bagaimana pendidikan anak-anak kita, agamanya yang dominan atau duniawinya yang dominan. Kalau dunianya dominan, maka otomatis peradaban Islam, keluarga kita itu akan mengalami kemunduran. Tapi kalau misalnya agamanya yang dominan, maka insya Allah peradabannya akan semakin baik. Hingga Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, innallaha la yakbidul ilma intiza'an 'alal ibad. Sesungguhnya di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengambil ilmunya secara langsung. Jadi ilmu di dunia ini tidak langsung diangkat sekaligus semuanya atas hamba-hambanya. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama Jadi ilmu itu akan diambil dengan mewafatkan para ulama. Maka banyak sekali ulama-ulama yang sudah meninggal mendahului kita. Maka dilanjutkan, hatta lam yabqa aliman, sampai di hari kiamat nanti atau mendekati hari kiamat nanti tidak ada satupun orang yang alim, orang yang pandai, tidak ada orang yang mengerti agama dan lain sebagainya. Fattahadzan nasu ru'usan juhalan, maka para manusia memilih pemimpin yang bodoh. Jadi ini sudah mulai terjadi pemimpin yang bodoh dipilih Jadi indikator memilih pemimpin bukan yang paling cerdas, yang paling alim, yang paling paham agama dan lain sebagainya, akan tetapi mungkin yang dompetnya tebel, sing ganteng, yang terkenal, yang populer dan lain sebagainya. Dan ini sudah terjadi. Ya, rakyat dan lain sebagainya. Ini direkam ini, Pak. Fa'idza su'ilu maka ketika pemimpin bodoh ini ditanya fa'aftau, maka mereka berfatwa, memberikan jawaban dan lain sebagainya, akan tetapi fatwa dan jawabannya fa'dallu wa adallu, maka mereka itu sudah bodoh, sesat juga
maka yang keluar dari fatwanya adalah fatwa-fatwa yang menyesatkan. Dan model-model seperti ini sekarang sudah mulai mulai nampak, mulai ada, mulai terjadi. Maka kita sebagai umat Islam itu sudah harus paham, mumpung tahun ajaran baru, apalagi malam hari ini juga malam tahun baru Hijriah gitu. Maka jumlah tahun baru Hijriah itu harinya itu lebih sedikit daripada tahun baru Masehi. Dengan kata lain, umat Islam itu dalam melakukan aktivitas, dalam beramal, beribadah, dagang dan lain sebagainya itu harus lebih cepat, lebih dahulu daripada orang lain. Kalau misalnya bangunnya saja, orang Islam itu sebelum subuh sudah bangun. Dengan kata lain, umat Islam lebih cepat karena bangunnya lebih dulu daripada orang-orang yang lain, daripada orang-orang kafir dan orang-orang munafik gitu. Jadi waktu subuh itu adalah waktu yang paling sejuk, waktu yang paling tenang. Dikarenakan apa? Dikarenakan tidak ada nafas-nafas orang-orang kafir dan orang-orang munafik gitu. Jadi sejuk sekali, tenang sekali, karena yang kafir, yang munafik lagi tidur. Hanya orang-orang muslim, hanya orang-orang mukmin yang bangun di subuh hari dan melaksanakan sholat subuh, kemudian berlanjut aktivitas yang lain. Maka insya Allah semoga kita selaku umat Nabi Muhammad SAW, selaku muslim mukmin yang ingin berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, semoga kita bisa istiqomah menjaga kebaikan dan amal ibadah kita sehari-hari sampai akhir hayat kita nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya hanya ini yang dapat kami sampaikan dalam momentum yang penuh dengan keberkahan kali ini. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.